Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Nurfitriani dan Elma Elvianti, akan mempresentasikan tentang fikih mawaris. Pengertian fikih mawaris. Kata fikih berasal dari bahasa Arab fiqh yang secara bahasa adalah mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu sebagai hasil usaha menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah ulama, ilmu yang membahas segala hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas, Al-Quran dan Al-Hadis. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris berbentuk jamak dari al-miraj, adalah bentuk masdar dari warisa, yarithu, irsan, mirosan, yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Tujuan dan sumber hukum ilmu mawaris. Tujuan ilmu mawaris adalah membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan nas atau Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Adapun sumber hukum ilmu mawaris adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Tujuan hukum waris dalam Islam. Adapun tujuan kewarisan dalam Islam dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing. 2. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak, sebagai upaya mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan berimbang, dalam arti masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya. Syarat-syarat waris. Ada 3 syarat warisan, yaitu yang pertama, pewaris telah benar-benar meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal. Yang kedua, ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Yang ketiga, benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang batalnya atau gugurnya waris mewaris. Itu ada 4 ketentuan. Yang pertama itu membunuh. Maksudnya membunuh itu seseorang yang sengaja membunuh ahli waris dengan cara yang tidak wajar atau dengan cara yang tidak benar menurut hukum. Terus yang kedua itu murtad atau keluar dari agama. Terus yang ketiga itu kafir. Kafir itu maksudnya beda agama. Jadi kalau ada keluarga yang berbeda agama itu tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris tersebut. Terus yang terakhir itu ada budak atau hamba sahaya. Nah, budak atau hamba sahaya itu jika meninggal, hartanya itu tidak boleh atau hukumnya haram apabila dibagi dengan saudara lainnya. Nah, jadi harta milik budak atau hamba sahaya tersebut itu hanya milik Tuhan. Jadi kembali ke Tuhan. Nah, itu beberapa syarat atau hal-hal yang membatalkan waris mewaris tersebut. Terus selanjutnya tentang syarat harta warisan. Nah, harta warisan itu sendiri juga harus memiliki syarat. Yang pertama itu halal. Maksudnya itu pewaris itu meninggalkan hartanya itu dengan harta yang halal, maksudnya diperoleh
dengan cara yang halal, bukan dengan cara, contohnya misalnya harta yang ditinggalkan itu dari hasil mencuri. Nah, itu tidak boleh atau haram hukumnya untuk dibagi dengan saudara lainnya. Terus yang kedua dan yang ketiga itu harta milik si mayat atau milik pewaris itu sendiri, dan tidak si mayat atau si pewaris itu sendiri. Nah, seperti itu syarat harta warisan. Sedangkan orang yang berhak menerima dari harta warisan itu ada 6 menurut ketentuan Al-Quran. Yang pertama itu ada sepertiga, yang kedua ada separuh atau setengah, terus ada 1/6, 2/3, 1/8, sama 1/6. Terus sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan dari 6 golongan tersebut itu yang pertama ya, ada orang yang mendapatkan separuh, itu contohnya seperti suami, terus ada anak perempuan yang kandung. Nah, terus ada cucu perempuan keturunan anak laki-laki, terus ada juga saudara kandung perempuan, terus yang terakhir itu saudara perempuan seayah. Jadi orang yang berhak menerima separuh atau setengah itu ada 5 golongan tadi yang sudah saya sebutkan. Terus sedangkan yang berhak menerima 1/4 itu hanya suami dan istri, baik itu suami yang ditinggalkan oleh istrinya ataupun sebaliknya. Terus sedangkan orang yang mendapatkan 1/8 itu hanya seorang istri. Jadi istri yang atau suami mempunyai anak atau cucu, baik itu lahir dari rahim ibunya itu sendiri ataupun dari rahim orang lain, dari rahim lainnya, istri lainnya maksudnya. Terus sedangkan orang yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 golongan. Yang pertama ada 2 anak perempuan kandung. Terus yang kedua ada 2 orang cucu suami mempunyai anak atau cucu, baik itu lahir dari rahim ibunya itu sendiri ataupun dari rahim orang lain, dari rahim lainnya, istri lainnya maksudnya. Terus sedangkan orang yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 golongan. Yang pertama ada 2 anak perempuan kandung. Terus yang kedua ada 2 orang cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki. Terus ada 2 orang saudara kandung perempuan. Terus yang terakhir itu ada 2 orang saudara perempuan. Jadi orang yang berhak mendapatkan 2/3 itu ada 4 tadi, ada 4 orang tadi. Terus sedangkan yang mendapatkan 1/6 itu ada 7. Yang mendapatkan 1/6 itu ada 7. Yang pertama itu ada ada ayah, terus ada kakek asli atau kakek kandungnya, terus ada ibu, terus cucu perempuan keturunan anak laki-laki, terus ada saudara perempuan seayah, nenek asli atau nenek kandung, yang terakhir itu saudara laki-laki dan perempuan seibu, jadi 1 ibu. Nah, itu orang yang berhak mendapatkan 1/6, tadi ada 7 orang. Sedangkan yang terakhir itu orang yang mendapatkan 1/3, itu hanya ibu dan saudara, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi yang seibu. Seperti itu pembagian harta waris menurut ketentuan Al-Quran.